Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 7 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Hosea. Tuhan bersabda, "Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi tanpa setauku. Bagi dirinya, mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak, maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung. Dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Hidup dalam Perkenanan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setiap orang tua memiliki naluri untuk mengusahakan agar segala sesuatu yang terbaik boleh terwujud dan dialami oleh anak-anaknya demi masa depan mereka. Ada saat orang tua sangat suportif kepada anak-anaknya, sejalan dan memberi dukungan atas pilihan dan usaha anak tersebut. Tetapi ada saat
di mana orang tua menjadi tegas dan kadang menentang pilihan anak-anaknya. Pilihan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kekacauan dan masalah-masalah hidup. Ketegasan orang tua ditunjukkan sebagai upaya perhatian, kepedulian, dan pendampingan bagi anak-anak mereka untuk masa depan mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama hari ini menceritakan tentang ketidaksetiaan orang-orang Israel kepada Allah dan bagaimana Allah bereaksi terhadap kebebalan dan ketidaksetiaan mereka kepadanya. Tuhan Allah seakan menggerutu sampai berapa lama orang-orang Israel ini hidup dalam dosa. Sesungguhnya kehendak Allah bagi umat Israel adalah supaya semua disucikan, dipulihkan, dan memperoleh perkenanan serta keselamatan daripadanya. Bagi yang menuruti kehendak Tuhan dan setia mendekatkan diri padanya, pastilah mendapat sukacita, damai sejahtera, dan perkenanan Tuhan. Tetapi jika mereka menjauh, maka hanyalah malapetaka yang mengintip dan mengikuti mereka dari belakang. Saudara-saudari terkasih, hal serupa kita temukan dalam Injil hari ini. Oleh karena belas kasihan, cinta, dan perkenanan Tuhan bagi orang-orang tersebut, orang-orang yang terlantar dan yang butuh pemulihan, Yesus memulihkan, mengarahkan, dan menyembuhkan mereka. Marilah kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka apa saja yang kita minta, yang kita lakukan, pasti dibuatnya berhasil. Marilah kita bersyukur memiliki Allah yang murah hati, penuh cinta, dan selalu mengupayakan penyelamatan bagi kita semua. Sambil kita juga selalu setia, membuka hati, dan selalu berserah pada tuntunan kasih-Nya. Berkat berasal dari Tuhan. Dalam memberkati anak-anak-Nya, Tuhan selalu melihat hati kita, bukan kehebatan dan kepandaian kita. Hati yang bersih, sikap yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tulus akan mendatangkan perkenanan dari Tuhan. Semoga kita memiliki hati yang tulus, agar Tuhan selalu berkenan akan kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.